Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata kabarnya Jokowi menitipkan salam kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Wih, ada apa ini? Apakah ini tanda-tanda mau damai atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas Roy Suryo tetap begitu kan ya, pendiriannya tetap ingin menelusuri bagaimana soal dugaan-dugaan ijazah Jokowi itu begitu. Walaupun Rismon yang sekarang ini ya sudah posisinya tertekan, nampaknya Rismon ini diremot di Solo begitu kan ya. Ke sana mau, ke sini mau, serang Roy Suryo mau. Dan tidak ada sedikit pun begitu kan ya orang-orang yang membela Rismon. Walaupun pendukung-pendukung Jokowi begitu kan. Walaupun ya Rismon sudah berjuang untuk membela Jokowi hari ini ya. Tapi tidak pernah ada yang dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Jokowi begitu kan ya, para pendukung-pendukung Jokowi. Nampaknya dibiarkan dulu, nampaknya diremot dulu begitu di Solo begitu kan ya. Nampaknya sepertinya Rismon ini diremot begitu dari Solo untuk serang Roy Suryo, untuk sana sini ya, bahkan berapi-api begitu kan untuk di persidangan begitu kan. Tapi pada kenyataannya begitu, ini dibongkar oleh salah satu intelijen begitu kabarnya begitu kan ya. Bagaimana Rismon ini banyak yang kemudian sangat menyayangkan sekali begitu ketika Rismon ya terus kemudian mengikuti rekam jejak Egy Sujana begitu kan. Tapi pada akhirnya seperti Rizal Fadila, Kurniawan, terus kemudian Rustam, ya Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak mengikuti rekam jejak itu begitu kan. Coba kita tonton ya seperti ini apa yang disampaikan oleh pakar intelijen. Seperti ini. Ini saya yang tidak ngerti hukum lah begitu ya. Ahlinya ke Pak Dinding. Rismon ini menggugat atau membuka data tentang kepalsuan ijazah Jokowi kan gitu ya. Yeah. Mestinya kan dia introspeksi diri dong Bapak. Apakah saya punya kesalahan seperti itu apa tidak? Nah yang saya tahu katanya sekolah di Jepang harusnya 3 tahun beasiswa itu 1 tahun pulang kan gitu nggak terusin ya. Yeah. Nah, akhirnya istrinya membuat surat kematian palsu kan gitu. Nah, dasar ketakutan inilah karena kematian palsu bisa jadi suami istri, Rismon sama istrinya masuk penjara. Skip dulu begitu kan. Coba kita skip dulu. Nah, cerita inilah yang kemudian ya Rismon ini blunder begitu kan ya. Dia punya rekam jejak akademiknya dipertanyakan, malah ya menelusuri rekam akademiknya seorang Jokowi, yakni ijazah Jokowi begitu. Apakah ada tekanan untuk masuk penjara? Membuat surat kematian yang dugaannya adalah pemalsuan. Dan ini Roy Suryo sudah menang 2 kali kalau menurut saya. Apa yang disampaikan oleh intelijen tadi menandakan bahwa begitu kan ya Rismon tidak ada yang didukung sama sekali. Sudah benar-benar hancur begitu kan. Walaupun Rismon sendirian begitu kan, pendukung-pendukung Jokowi hanya jadi penonton. Hanya jadi hanya jadi penonton untuk tepuk tangan begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap Bos. Apakah jangan-jangan takut masuk penjara? Coba kita lanjutkan ya. Secara akal sehat, Pak Rismon ini kan sudah S3 ya. Masa tidak ada nalar, aku menghantam Jokowi masalah ijazah, tapi aku punya masalah ijazah gitu. Kok agak aneh gitu ya. Jadi kemungkinan orang yang berpikir ini memang sengaja dimasukkan bisa terjadi. Pada saat terakhir Jokowi ini kasus ijazah ini sudah dikulminasi, sudah persiapan masuk ke peradilan kan gitu ya. Nah, kalau diteruskan secara hukum kemungkinan ya gitu ya, maka Jokowi kalah, ijazahnya palsu kan gitu. Nah, kalau ini diteruskan maka Jokowi kalah. Oleh karenanya, Rismon ditarik lagi. Hentikan ini. Seakan-akan memberikan dukungan bahwa ijazah Jokowinya benar. Ini yang jadi masalah. Supaya tidak jalan.
Lalu Nah, itulah tadi begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan begitu kan. Tapi saya melihat agak ada nuansa-nuansa gimana begitu terhadap situasi dan kondisinya hari ini begitu, bahwa apa yang kemudian dipertontonkan oleh Rismond ini sudah benar-benar kecolongan begitu kan ya. Tidak apa namanya standar, tidak sesuai dengan apa yang kemudian diungkapkan sejak awal begitu. Dan pada akhirnya Rismond, kalau menurut saya pribadi begitu, ada nuansa-nuansa, ada ketakutan besar begitu. Seolah-olah bisa diremon dari Solo begitu kan. Bisa satu saja tahun. seperti itu begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Rismond hari ini tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Ya, hanya bisa membela Jokowi begitu. Ya, pada hakikatnya geng Solo itu sudah tahu, para pendukung-pendukung mereka begitu, Rismond hanya ingin cari selamat. Ada ngeri ini Rismond ini begitu kan. Ya, sudah menghancurkan rekam jejak dirinya sendiri, blunder terhadap dirinya sendiri, bahkan dugaan kebohongan terhadap dirinya sendiri. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Karena dunia akademisi itu yang berupa penelitian, itu sudah murni begitu kan, hasil penelitian. Apa yang diungkapkan oleh Rismond begitu kan, soal hasil bagaimana scan ijazah begitu di situ begitu kan, sudah hasilnya secara forensik seperti itu, malah dibantah dengan sendirinya. Makanya yang saya katakan tadi, ini satu sisi Rismond ini menciderai ya orang-orang akademisi. Orang-orang akademisi ini mencari fakta secara secara faktual begitu kan, ya, secara ilmiah ya, atau secara secara kuantitatif lah begitu kan, ya, untuk menentukan bagaimana penelitian itu benar-benar ilmiah begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya dibantah dengan sendirinya, maka orang-orang akan melihat, wah, jangan-jangan ini ada suatu kebohongan. Nah, di dalam penelitian bukunya itu begitu kan. Ini banyak cerita-cerita yang kemudian disampaikan oleh para intelijen. Nah, yang menariknya di situ adalah ketika Rismond sowan ke Jokowi, kabarnya Jokowi, ya ini benar atau tidak, Jokowi kabarnya menitipkan salam kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apakah mau damai atau gimana begitu kan? Ya, yang namanya ijazah ini kan berbelit-belit begitu kan, bertahun-tahun berbelit-belit di situ begitu. Pada akhirnya banyak yang hanya jadi korban begitu kan. Ya, coba kita lanjutkan kembali begitu seperti ini. tahun pulang kan gitu, nggak terusin ya. Ya. Nah, akhirnya istrinya membuat secara akal sehat. Saat terakhir Jokowi ini kasus ijazah ini sudah dikulminasi, sudah persiapan masuk ke peradilan kan gitu ya. Nah, kalau diteruskan secara hukum kemungkinan ya gitu ya, maka Jokowi kalah, ijazahnya palsu kan gitu. Nah, kalau ini diteruskan, maka Jokowi kalah. Oleh karenanya, Rismond ditarik lagi. Hentikan ini. Seakan-akan memberikan dukungan bahwa ijazah Jokowinya benar. Ini yang jadi masalah. Supaya tidak jalan ya. Supaya tidak jalan. Tapi kan menggugurkan, mendowngrade gitu ya, yang dua orang lagi. Ya, Roy Suryo sama Tifa kan gitu ya. Ini yang Egy Sujana udah kan gitu ya. Ini Rismond gitu. Tinggal kamu berdua di luar teman-teman TPUA yang lain kan gitu ya. Nah, jadi menjatuhkan mental lah begitu kira-kira. Dan ada bahasa Jokowi. Nah, itulah tadi apa yang kemudian disampaikan, menjatuhkan mental. Saya setuju dengan itu begitu. Bisa saja mental Rismond ini begitu kan ya, sampai hari ini digembar-gembor oleh para pendukung-pendukung Jokowi ya, terutama orang-orang yang fanatik begitu kan, dan pada akhirnya pecah kongsi. Rismond ditekan, Rismond tidak kuat, akhirnya pecah dengan Roy Suryo begitu. Dan sekarang Roy Suryo mau diserang. Ya, Roy Suryo santai-santai aja. Karena apa? Karena Roy Suryo sudah tahu begitu kan, ya, kartu asnya Rismond. Kenapa kau tahu, Bang? Ya, soal ijazahnya, soal S3-nya.
Kabarnya sekarang sudah dari dokter sudah berubah tidak jadi dokter. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ternyata itu bukan ahli begitu kan ya. Benar kata pendukung-pendukung Jokowi. Seorang ahli itu harus punya sertifikasi. Ya, ini penting begitu kan untuk melihat itu. Sertifikasi inilah sebagai bentuk bahwa dirinya punya ahli. Tapi kalau tidak lulus akademik S3-nya begitu kan ya, buku-bukunya dianggap bahwa dibantah dengan sendirinya, maka kemudian ini secara ilmiah begitu sudah mencederai posisi akademik begitu, orang-orang akademik di situ begitu. Orang-orang akademik boleh salah, siapapun penelitian apapun boleh salah, tapi tidak bisa berbohong. Beda antara berbohong dengan salah begitu kan. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Para pendukung-pendukung Jokowi ngeri-ngeri sedap hari ini begitu kan. Ya, coba kita lanjutkan ya. Yang saya ikutin gitu ya, kirim salam buat Roy Suryo sama Dr. Tifa. Oh, ada itu? Ya. Oh, saya baru dengar. Salam ini kan salam mungkin kapan kalian berdua giliran. Ya datang dong gitu kayak dia. Kan bisa terjadi Ya, seperti salam ini. tuh banyak sekali maknanya. Ya, gitu ya. Ini udah mau lebaran. Nah, itulah tadi begitu kan ya. Ternyata bisa saja ya seorang Jokowi ini menitipkan salam begitu kan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Karena dua orang ini yang vokal begitu. Ya, ada Rustam, ada Kurniawan, ada Rizal Fadila, ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa. Tinggal 5 orang begitu. 5 orang ini yang vokal sekali untuk mengungkit bagaimana soal dugaan ijazah palsu itu begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Makanya tidak heran sekarang ini kalau Jokowi menitipkan salam, maka kemudian ada nuansa perdamaian yang sangat luar biasa. Aduh. Pada akhirnya benar apa yang saya prediksikan sejak awal begitu. Ya, sampai kiamat pun soal dugaan ijazah palsu ini berputar-putar di situ tidak kunjung ditunjukkan. Ya, berputar-putar di situ cari mangsa begitu untuk mentersangkakan orang, ya hanya di situ begitu. Dan pada akhirnya tidak kunjung selesai begitu kan. Nah, kita di Kapolda nampaknya kurang terbuka begitu kan untuk memberikan apakah ijazahnya asli atau tidak begitu kepada publik. Coba sampaikan kepada publik biar publik itu percaya. Sekarang kan ini serba media begitu kan. Makanya sangat disayangkan sekali begitu. Kenapa Jokowi mau menitipkan salam? Artinya menitipkan salam itu banyak artinya begitu kan. Menitipkan salam untuk apa dan sebagainya begitu. Dan inilah menjadi spekulasi itu. Nah, rasa-rasanya ya sampai hari ini begitu, kalau toh pada hakikatnya Rismon ini diremot dari Solo, maka kemudian bisa saja ini akan menyerang Roy Suryo terus begitu kan. Kabarnya akan melawan di pengadilan nanti begitu. Ya, mau melawan gimana begitu kan, hasil penelitiannya tidak ilmiah kok begitu kan. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, Bos ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi untuk mengaburkan ya kasus tuduhan ijazah palsu, kubu ya bekas Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini memanfaatkan ya kesalahan dan pengkhianatan Rismon Sianeper. Rismon yang ciut gara-gara ijazah S2 dan S3 yang dianggap bermasalah. Nah, langsung mendeklarasikan diri sebagai termol ya. Ada yang mengatakan termol pengkhianat. Wih, ngeri sedap, Bos ya. Ini apa yang disampaikan oleh Husainuddin di situ begitu kan. Ya, bukan cuma itu, Husainuddin juga langsung ya menancap gas begitu kan. Ya, bahwa Rismon ini sepertinya diremot ya dari Solo begitu kan untuk menyerang Roy Suryo dan sebagainya. Ini ngeri pernyataan pernyataan dari Husainuddin begitu kan. Ya, Egy Sujana dan Damai Harilubi sudah menyusul minta restoratif justice kepada seorang Jokowi, dan giliran sekarang Rismon minta restoratif justice tapi peradilan tetap berjalan. Artinya apa? Artinya Jokowi memaafkan Rismon tapi untuk soal hukum dia akan tetap berlanjut. Ini Rismon ini terjebak 2 kali. Secara hukum ya jadi tersangka ini sudah kena begitu kan ya. Terus yang kedua bermasalah soal dugaan ijazahnya begitu kan. Ijazahnya sendiri. Artinya apa? Artinya bisa saja ini kena hukum berlapis ya.
Aduh, ngeri ya. Membaca statement seperti itu ya ngeri sedap, Bos ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sosok Rismond ini sejak awal ini sangat meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Bahkan 1.000 triliun pun ya palsu begitu kan. Ya mengatakan seperti itu. Tapi sampai sekarang omongannya Rismond ini sudah banyak yang kecewa. Awalnya gembar-gembor tidak mau minta maaf kepada Jokowi. Ya, bahkan kalau minta maaf kepada Jokowi begitu mending mati. Mengatakan seperti itu. Ini logikanya sekarang gimana kok sekarang sudah minta maaf kepada Jokowi, ijazahnya dianggap bahwa itu sudah asli, penelitiannya ada kesalahan. Ini gimana begitu kan? Ya, secara akademik ini sudah mencidrai itu begitu kan. Ya. Ternyata bukan ahli begitu kan. Ya, ternyata ya bisa saja ada nuansa-nuansa yang dibuat-buat dalam buku itu begitu ya. Kalau dulu setelah ada buku Jokowi, ada buku kedua kabarnya ya yang berjudul Gibran Endgame ya. Tapi ternyata bukan Gibran Endgame tapi Rismond yang Endgame. Ini ngeri Rismond ini begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.